Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas cara mudah untuk menentukan garis support. Jadi untuk kita yang malas atau menurut kalian masih susah untuk menarik garis support resisten manual, jadi cara ini bisa kita gunakan ya untuk yang malas atau untuk yang awal-awal masih belajar untuk memahami pergerakan suatu saham. Jadi video ini sebetulnya sudah pernah saya post di awal-awal sekali channel ini saya buat. Jadi caranya adalah dengan melihat garis MA. Jadi yang biasa saya gunakan adalah garis MA50 dan MA200. Jadi yang pertama yang harus kita pastikan adalah garis MA50, ini yang warna hijau, ini MA50. Garisnya MA yang warna hijau tebal ini berada di atas garis MA200. MA200-nya yang berwarna merah ini. Nih. Jadi di sini sebelumnya garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan di sini terjadi golden cross. Sini ya. Ini terjadi golden cross di mana garis MA50 memotong garis MA200. Nah, caranya gimana? Jadi caranya seperti ini. Jadi misal kalau tandanya kalau garis MA50 sudah memotong garis MA200, itu berarti saham itu sudah memulai uptrendnya. Jadi yang sebelumnya dia downtrend ya seperti ini. Ini garis MA50-nya memotong garis MA200 dan candle berada di bawahnya, berarti ini dead cross ya. Jadi di sini dia memulai downtrendnya. Sini dia downtrend, masih turun dan di sini dia mulai golden cross. Garis MA50 memotong garis MA200, berarti dia memulai uptrendnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mulai masuk ketika candle itu menyentuh di garis MA50 dengan catatan garis MA50 tadi sudah di atas ya, di atas garis MA200. Kita bisa masuk di sini, misal di candle yang ini, di harga 1300. Ini di harga 1300 dan setelah itu harganya terus naik sampai ke sini. Berarti kalau kita ambil di 1300, kita bisa TP di sini dapat sekitar 79%. Cut loss-nya di mana kalau di posisi seperti ini? Jadi cut loss-nya ketika harga itu ternyata closingnya di bawah garis MA50, kita wajib cut loss. Itu wajib keluar. Nah, misal seperti ini. Misal kita ini di posisi ini kita ambil lagi ya. Misal ini kita anggap aja kita sudah jualan di sini dan dia menyentuh garis MA50 lagi dan kita ambil. Di sini berarti kita take profitnya di sini kalau dapat sekitar 57%. Nah, kondisinya kalau seperti ini, misal kita mendapati dia sudah menyentuh garis MA50 lagi dan kita masuk. Misal di harga ini. Di harga 1950 misal. Dan ternyata dia closingnya di sini. Di harga 1900. Jadi di sini untuk sementara kita cut loss dulu aja untuk menjaga aset kita. Jadi takutnya ini kan kebetulan aja dia kembali masuk lagi ke atas. Takutnya dia ternyata memulai downtrendnya lagi. Jadi dia akan semakin bergerak turun terus dan memotong garis MA200 juga dan garis MA50 juga ikut memotong garis MA200 jadi untuk memulai fase downtrendnya untuk amannya. Jadi ketika dia sudah memotong udah closing di bawah garis MA50, kita wajib cut loss di sini. Kita wajib cut loss di candle yang ini. Candle tanggal 21 Juli ya, itu wajib cut loss. Nah, ketika dia masuk lagi ke sini, kita ambil. Ini di sini kan dia udah menyentuh atau di atas garis MA50-nya. Nah, gitu. Terus di sini adalah kesentuhan lagi.
Di sini ada sentuhan lagi. Seperti itu. Nah, untuk yang bingung take profitnya di mana, jadi kita bisa ambil dari pola-pola sebelumnya. Misal kita ambil di sini, kita bisa take profitnya di sini di pola tertinggi ini. Berarti di sini. Tapi ini lebih, jadi kita bisa yang take profit pertama bisa di situ ya, di sini. Kalau kita ambil di sini, berarti take profit di sini karena melihat resisten yang sebelumnya. Kalau kita ambil di sini, kita bisa ambil di resisten sebelumnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau misal seperti ini ya, ini ternyata dia masih lebih tinggi dari ini. Jadi kita bisa mengkombinasikan dengan apa ya? Dengan mempelajari candlestick, pola candlestick. Nah, ini saya kasih sekilas aja yang kebetulan di sini muncul terus ya pola candlesticknya. Jadi kita bisa menandain dengan ini. Ini di sini muncul doji, di sini muncul doji, terus ada lagi doji. Nah, seperti itu aja. Ini saya bahas doji dulu aja ya. Jadi doji itu dia ketika dia berada di atas, di pucuk seperti ini, berarti dia tandanya akan setelah itu akan downtrend. Doji itu gimana ya? Doji itu dengan ekor dan badan yang tipis. Ini bisa dibilang doji butterfly, seperti apa ya? Seperti itu. Dragonfly itu apa sih? Capung, seperti capung nih. Ini matanya dan ini ekornya. Jadi setelah doji itu muncul di atas, dia pasti akan turun. Tapi kalau doji yang munculnya di bawah seperti ini, dia akan naik. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pola-pola doji ya. Jadi seperti itu. Atau misal kita ambil di sini, misal ambil di sini ya, di harga di atas garis MA50, atau kita mungkin sudah cukup dengan misal naik berapa nih, 6% mau jual ya silahkan, terserah. Jadi tentukan resistennya sendiri. Yang pasti di sini saya memberitahu bagaimana cara menjadikan garis MA50 ini menjadi support. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga sudah sudah nge-share ya di grup di Telegram saya beberapa saham yang sedang berada di posisi ini, di posisi di atas garis MA50 dan sahamnya sedang uptrend. Jadi pertama kali kita coba lihat LPCK ya. Nah, ini saya share hari Senin ya. Senin berarti di candle yang ini. Candle yang ini. Nah, sebelumnya ya 27 Desember kan Senin itu. Ya, 27 Desember dan penutupan tanggal 24, berarti candle yang ini 24, berarti kan saya melihat di tanggal 24 screening saya untuk hari Senin di sini, berarti dia sedang menyentuh garis MA50 dan di sini saya antri, misal kita antri di harga ini ketika ekor yang ini ekornya menyentuh garis MA50, kita antri di situ. Nah, berarti kita sekarang kalau kita ambil situ kita sudah untung sekitar 1,24%. Nah, nanti apabila candle berikutnya setelah ini ternyata dia closingnya di bawah garis MA50, kita wajib cut loss kalau misal ambil saham ini. Tapi semoga aja dia naik sesuai target, misal target TP terdekatnya di sini. Atau di sini. Di sini dan di sini. Terus kita lihat lagi NGT. Tanggal 27-nya ini ya. Nah, ini berarti kalau misal kita antri di ini kemarin
di garis tepat di garis MA50 nya di harga 955 dan kita dapat barangnya misal. Jadi sekarang kita sudah untung sekitar 3,61%. Terus coba API tanggal 27 nya di candle yang ini. Ini tanggal 24 ya. Nah misal kita antri di harga berapa tuh, di harga 210 kemarin dan kita dapat barangnya. Sekarang berarti kita sudah untung sekitar 12% kalau ambil API. Terus coba book. Nah di tanggal 27 nya kita misal ambil barangnya di situ. Oh tapi kemarin dia nggak menyentuh di garis MA50 nya ya. Jadi kalau kita antri ini udah ketinggian ya cut lossnya. Jadi sekitar berapa ini kita harus cut lossnya? Sekitar 4% ya. Karena kemarin di tanggal 27 nya dia nggak ada sentuhan di sini ya, langsung tinggi di atas. Jadi setelah candle ini dia langsung naik. Terus apa tadi tuh? CSIS. Nah misal kita ambil di tanggal 27, saya hapus dulu. Ambil di tanggal 27, ada sentuhan di sini ya, karena masih mendekati garis MA50 ya, misal di sini. Dan tapi dia belum naik ya, tapi ini cut lossnya cuman sekitar 3,65%. Semoga aja dia nggak ngejebol support. Jadi misal kalau kita ambil, ini masih bisa kita ambil ya hari ini ya. Misal kita ambil di sini dan dia closingnya di bawah garis MA50, kita wajib cut loss. Tapi semoga aja dia terus bergerak naik. Terus setelah itu GPRA. Nah ini tanggal 27 nya bisa kita ambil di sini di berapa harga, 87. Berarti kalau sampai di ekornya ini kita sudah dapat untung 6,29% dalam catatan kalau saham ini sudah kita jual ya, ketika kita beli di support garis MA50 nya. Terus setelah itu IGAR. Tanggal 27 nya di sini, berarti ini 27 ada sentuhan di garis MA50 tepatnya di 432. Berarti kalau di sini kemarin udah dapat sekitar, kalau sudah jual ya, sekitar 3,68%. Oke, berarti di hari Senin yang saya set di hari Senin kemarin cuman satu yang nggak berhasil ya, yang masih merah ya, cuman di CSIS ini. CSIS apa, GPRA tadi. Jadi dari sini cuma satu tadi ya yang masih merah. Terus coba kita lihat lagi, ini hari Selasa saya share. Kebetulan hari ini adalah hari Rabu ya. Ini hari Rabu, Selasa berarti tanggal 28. Terus coba kita lihat ESMA50. Tanggal 28 itu di candle yang ini. Jadi ini ada sentuhan di garis MA50 nya. Berarti sekarang ekornya sudah sampai di situ. Berarti kita bisa take profit sekitar 5,14% ya kemarin kalau sudah kita jual. Terus IGAR ini masih sama, IPOL. IPOL ini masih membentuk doji ya. Jadi masih di harga garis MA50 masih bisa kita ambil. Ini masih belum naik. Nah misal seperti ini, misal kita ambil, kita ambil dan dia closingnya di bawah garis MA50, kita wajib cut loss. Misal kalau seperti ini, berjaga-jaga aja kalau ternyata dia candle selanjutnya bergerak turun.
Pol terus ISSP. Nah seperti ini, misal ISSP kita masuk di kemarin, misal kita ambil di tanggal 22 ini, kita ambil di harga 406. Nah dengan kondisinya seperti ini kita wajib cut loss karena dia closingnya sudah di bawah garis MA50. Nih seperti ini candle, kita masuk di tanggal 22 dan candle di 23 nya sudah menjebol atau berada di bawah garis MA50. Di sini kita wajib cut loss. Di sini kita ambil di tanggal ini, tanggal 22, di tanggal 23 atau di tanggal 24 kita wajib cut loss karena dia sudah berada di bawah garis MA50. Terus LPCK. Nah, ini masih berada di bawah garis, berada di atas garis MA50. Ini udah tadi ya. LPCK tadi udah. LPPF udah, MGRO. Nah, ini kalau kita masuk di harga 800 ini masih bisa kita tahankan ya. Tapi nanti apabila dia closingnya di bawah 800 atau sekitar 795, kita wajib cut loss karena ini dia masih istilahnya masih menyentuh ya, masih aman, masih bisa kita masuk. Jadi kalau kita masuk di situ di 800, cut lossnya 795, jadi kita sekitar kehilangan sekitar 0,63%. Apa? MGRO terus Mice. Nah, Mice ini dia opennya langsung di atas ya, pembukaannya langsung di sini. Jadi udah tinggi kemarin mungkin masuknya. Terus MTDL. Nah, sini tanggal 27 itu hari apa tadi? Hari Seninnya. Nah, ini Selasanya langsung ngegas ya. Misal kita ambil di harga ini bawah, jadi dia sudah naik sekitar berapa tuh? 4,74%. Nah, jadi segitu aja ya, gak usah panjang-panjang. Nah, jadi ya tadi contoh-contoh realnya contoh-contoh realnya bagaimana pengaplikasian atau real ketika untuk screening untuk mencari saham yang sedang berada di garis MA50 dan kita masuk seperti itu. Jadi dari beberapa saham tadi cuman beberapa yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang lainnya rata-rata naik semua setelah dia menyentuh garis MA50. Nah, mesti di benak kalian muncul bagaimana caranya kita tahu saham itu sedang berada di garis MA50 dan MA200. Itu semua sudah saya share di video awal sekali bagaimana cara screening saham ini. Jadi ini saya ulas lagi aja ya. Jadi pertama kita menggunakan aplikasi TradingView, terus kita masukin watchlist ini. Di sini saya masukin semua watchlist dari saham-saham syariah ya. Ini semua saham-saham syariah yang saya masukin di sini. Jadi ya, emang agak pegel di awal, tapi setelah itu memudahkan kita. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu di sini garis MA50 dan MA200 yang kita buat. Habis itu kita tinggal klik di sini. Terus kita pencet tombol panah ke bawah. Seperti ini. Kita akan bisa melihat mana saham-saham yang garis MA50-nya sedang berada di atas garis MA200 dan mana yang candlenya sedang menyentuh garis MA50 untuk kita mulai masuk. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Untuk grup channel Telegram saya juga ada, sudah saya kasih linknya di bawah. Kalau semakin banyak yang ikut di situ, nimbrung di situ, nanti saya akan rutin untuk kasih beberapa rekomendasi saham yang bagus untuk dibeli. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.